Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul The Baby Gangster. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa saat Enoch mencari Lini di dalam hutan, dia didatangi oleh Grizzly. Lalu sambil tersenyum berujar jika Grizzly saat ini datang hanya untuk dimarahi olehnya. Setelah itu Enoch pun menebas Grizzly menggunakan pedangnya. Sedangkan Lini yang bersembunyi di balik pohon diam-diam melihat apa yang akan Enoch lakukan dan merasa bangga karena Enoch saat ini sudah dewasa. Kemudian setelah itu memutuskan untuk keluar dari tempatnya bersembunyi dan dengan raut wajah yang bahagia serta berbunga-bunga memuji Enoch yang bisa mengalahkan Grizzly. Enoch pun menyapa Lini serta berujar jika dirinya telah menghabisi Grizzly sama seperti Tristan. Terlihat jika Enoch pun merasa bangga dengan pencapaian itu. Sedangkan di sisi lain Lini pun berujar dalam hati jika dirinya sudah memasang perisai air di sekeliling Grizzly agar dia tetap hidup. Dan memutuskan untuk membiarkan Enoch tenggelam dalam rasa pencapaiannya untuk sementara waktu. Lalu setelah itu sambil melambaikan tangannya, Lini pun mengajak Enoch untuk kembali berlatih dan menyuruhnya untuk menyudahi istirahatnya. Akan tetapi Enoch pun berkilah jika dirinya sudah bisa mengalahkan Grizzly, jadi seharusnya latihannya sudah selesai. Melihat Enoch yang bermalas-malasan untuk berlatih itu, Lini pun menegaskan jika latihan sesungguhnya akan segera dimulai sekarang. Hal itu membuat Enoch terkejut dan memasang muka yang lemas tak berdaya. Sedangkan di sisi lain, Lini pun dalam hati berujar, jika di saat-saat seperti ini orang-orang Soloa yang menyebalkan itu sedang melakukan pelatihan khusus sendiri. Namun dirinya tak merasa khawatir karena sudah mengetahui tentang apa yang akan Tristan pelajari dari cerita tambahan yang muncul dari buku aslinya. Kemudian menegaskan jika mulai hari ini Enoch akan berlatih menggunakan aura secara penuh. Karena tujuan mereka saat kedepannya adalah untuk memenangkan pertandingan pedang. Akan tetapi Enoch pun terkejut dengan apa yang Lini sampaikan itu, hingga membuatnya membatu. Lalu dengan muka yang meragukan, Enoch pun menyangkal jika dirinya akan menjadi pemenang selain Tristan. Namun Lini sambil tersenyum bangga menghentikan penyangkalan Enoch itu dengan berujar bahwa Hakania hanya mengincar yang terbaik. Sedangkan informasi yang Lini dapat dari cerita tambahan yang muncul itu bisa menguntungkan mereka saat ini. Di mana dalam cerita tambahan itu diinfokan jika Varistan dibantu oleh Winter Knight yang sudah pensiun untuk memperkuat aura Tristan. Cara itu merupakan cara yang paling efektif untuk para Soul Knight yang masih belum berkembang. Jadi konsep penguatan yang dipakai menggunakan sifat Knight yang berlawanan satu sama lain. Maka dari itu Lini pun berpikir jika orang yang paling dibutuhkan untuk membantu perkembangan Enoch adalah Sylvie yang merupakan seorang Winter Knight. Kemudian tak lama setelah itu Lini pun menemui Sylvie yang sedang belajar sembari menyapanya dengan ekspresi yang riang gembira. Namun dengan ketus Sylvie pun menanyakan kenapa Lini ada di sini saat ini. Lini pun menjawab jika dirinya saat ini sedang membutuhkan bantuan Sylvie. Namun Sylvie pun tanpa basa-basi langsung menolaknya. Sontak hal itu menimbulkan pertanyaan di benak Lini. Lalu menanyakan apa alasan Sylvie menolak permintaannya itu. Dengan nada yang dingin, Sylvie pun mengatakan jika Lini hanya menyukai Enoch saja. Mendengar jawaban itu, Lini pun tersentak karena keterkejutannya dengan kecemburuan yang dirasakan oleh Sylvie. Lalu Lini pun mencoba merayu Sylvie dengan keimutannya, sembari mengatakan jika dirinya juga sangat menyukai Sylvie. Namun Sylvie hanya memasang muka yang cemberut saja. Lalu senjata andalan Lini pun ia keluarkan, yaitu memasang wajah imut dan dengan nada imut memohon kepada Sylvie.
Ternyata senjata Lini itu pun ampuh terhadap Sylvie. Akhirnya Sylvie pun luluh dan menanyakan apa yang bisa dirinya bantu saat ini serta meminta Lini untuk mengatakannya saja. Kemudian dalam hati Lini pun berujar jika ternyata Sylvie tak bisa menunjukkan rasa suka kepada dirinya secara terang-terangan seperti Enoch. Lalu dengan senyuman bahagianya Lini pun mengutarakan jika dirinya hanya meminta Sylvie untuk bermain bersama dengan Enoch dan dirinya. Lalu setelah Sylvie menyetujui permintaan darinya itu, tak terasa pelatihan penguatan Sylvie dan Enoch yang berkedok pura-pura bermain pun berjalan selama 1 bulan. Kemudian setelah itu di suatu pagi terlihat Lini yang sedang dibangunkan oleh Lulu dan Lala. Mereka meminta agar nonanya itu segera bersiap-siap. Dengan muka yang bingung karena belum sadar 100% dari tidurnya, Lini pun menanyakan bersiap untuk apa. Namun melihat nonanya yang baru bangun itu membuat mereka berdua memuji-muji Lini yang saat tidur mirip dengan seseorang. Tak hanya itu, nonanya itu terlihat cantik, lucu, dan menggemaskan di mata mereka. Kemudian salah satu dari mereka pun menggendong Lini sembari menanyakan apakah nonanya itu masih mengantuk, serta menambahkan jika ada pertemuan yang akan diadakan di Hakania. Jadi nonanya itu harus bangun pagi lalu bersiap-siap. Kemudian setelah itu terlihat jika saat ini Lini pun sedang duduk di meja rias dan berpikir sembari dalam hati berujar jika pertemuan rutin ini sedikit aneh. Karena biasanya dilakukan di kekaisaran namun saat ini dilakukan di kediaman Hakania. Lalu menduga jika kemungkinan pertemuan itu berhubungan dengan kelahirannya dan juga berkat penolakan dari Gaspar berkali-kali. Mereka merupakan orang-orang yang bisa berkhianat kapanpun demi kepentingan mereka sendiri dan memutuskan untuk menemui para bangsawan dulu. Sedangkan di belakang Lini terlihat Lulu dan Lala yang sangat antusias karena pakaian apapun yang dikenakan oleh Lini sangatlah cocok. Tak hanya itu, Lini pun juga mengingat cerita keruntuhan Hakania terjadi saat Kaisar menindas keluarga dan pemeriksaan yang dilakukan oleh keluarga lain juga menjadi penyebabnya. Lalu setelah pengkhianatan, keluarga-keluarga yang berada di dalam garis pertahanan telah berbalik melawan Hakania tanpa ragu. Kemudian untuk mengubah tragedi itu, harus ada 1 atau 2 tempat yang harus diubah. Serta Lini pun merasa teraniaya saat ini karena selain sibuk membesarkan Enoch dan Sylvie, dirinya masih harus memikirkan hal lainnya lagi seperti itu. Namun, dengan tegas memutuskan jika dirinya akan bertahan hidup di kehidupan ini dan akan menghentikan keruntuhan Hakania. Bersamaan dengan hal itu, Lini pun selesai berdandan, serta hari ini dirinya harus tetap fokus di depan semua orang. Kemudian mengajak Lulu dan Lala untuk menuju tempat diadakannya pertemuan para bangsawan. Tak lama setelah itu mereka pun sampai di depan ruangan itu dan kedatangan Lini pun disambut oleh Henry. Kemudian Enoch pun terlihat memanggil Lini sambil berlari menghampirinya. Enoch pun memuji Lini yang hari ini terlihat sangat cantik. Lini pun sedikit terkejut dan terpesona dengan penampilan Enoch saat ini, lalu memujinya juga jika Enoch saat ini juga terlihat cantik. Dengan bangga dan pedenya Enoch pun berujar tentu saja, "Kakak siapa dulu?" Dan dirinya juga tak tahu jika harus memamerkan ini untuk keluarga lain. Kemudian terlihat para bangsawan yang saat ini sudah berkumpul sedang mengobrol. Dan juga terlihat Kon Ardell yang memberitahukan jika anaknya tak bisa datang karena sedang tak enak badan. Karena dia terlahir menjadi seorang penyihir air, jadi dia sering sakit. Lalu seseorang lainnya yang menjadi lawan bicara dari Kon Ardell pun menjelaskan jika mau bagaimanapun anaknya itu memiliki bakat berharga yang hanya dimiliki oleh sedikit anak yang ada di 5 keluarga besar, dan berharap jika dia akan segera sembuh. Sambil melirik ke arah Lini, Kon Ardell pun mengatakan bahwa harus begitu. Itu merupakan hal baik daripada orang yang terlihat kuat namun tak memiliki bakat. Diketahui itu merupakan sindiran Kon Ardell kepada Lini. Dan Lini pun hanya diam lalu dalam hati bergumam jika kemungkinan dia sengaja agar perkataannya itu didengar oleh dirinya. Namun orang yang berbicara dengan Kon Ardell pun mengatakan jika Kon Ardell telah bicara tak sopan di depan Senat Hakania.
Namun Konardel pun berkilah jika dirinya tak melakukan hal yang tak sopan menurutnya, serta dengan mengedipkan sebelah matanya berujar jika dirinya tak mengatakan hal yang salah. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba ada sihir api yang mendekat ke arah Konardel hingga membuatnya pun terjatuh kesakitan. Sedangkan orang yang ada di depannya pun terkejut dengan aura dari atribut api tersebut. Lala dan Hendry pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lini itu. Dan dengan bangganya Lini dalam hati berujar jika Hakania tak akan pernah mentolerir provokasi Konardel itu. Dan mulai hari ini dirinya adalah milik keluarganya. Dikarenakan tindakan Lini itu, keadaan di sana pun menjadi kacau dengan membicarakan keterkejutan atas apa yang telah Lini tunjukkan. Dan mengira jika Lini merupakan seorang jenius. Kemudian Konardel pun sambil menunjuk ke arah Lini mengatakan jika hal itu tak penting. Karena saat ini garis keturunan Hakania telah menyerangnya secara langsung, yang merupakan seorang perwakilan Senat Ardell. Melihat hal itu, Lini pun merasa tak habis pikir jika Konardel, yang merupakan orang dewasa, bisa berkata seperti itu kepada anak kecil. Kemudian dengan muka dingin dan datar, Lini pun beralasan jika dirinya hanya ingin berteman saja dengan paman Konardel. Karena semua orang suka jika dirinya menunjukkan hal itu. Jadi dirinya hari ini juga akan memperlihatkannya. Lalu dengan muka sedikit mengejek, Lini pun meminta maaf jika itu tadi terasa sakit. Melihat hal itu, bukannya tenang, Konardel masih tersinggung dengan ketidaktulusan dari permohonan maaf yang Lini ajukan, dan protes dengan permintaan yang tak tulus itu. Akan tetapi tamu lain semua memihak Lini, karena permintaan maaf yang Lini ajukan menurut mereka itu sudah tulus. Tak hanya itu, seseorang lainnya pun mengatakan agar Konardel atau Baron Roden tak merespon secara berlebihan candaan anak-anak itu. Ditambah lagi, sebagai orang dewasa, dia harus menunjukkan kemurahan hatinya. Akan tetapi di tengah keributan itu tiba-tiba Gaspar muncul serta menanyakan hal apakah yang saat ini sedang mereka ributkan. Kemudian kepala senat yang bernama Gardens pun bertanya apakah Gaspar sudah tahu jika Lini memiliki kualitas seorang Summer Knight, serta kenapa Gaspar tak melaporkan jika Lini memiliki kualitas menjadi Summer Knight. Dengan singkatnya, Gaspar pun menjawab jika dirinya sudah mengetahuinya, dan menambahkan jika dirinya tak tahu kalau mereka sedang meributkan hal itu. Kemudian menjelaskan jika Lini merupakan keturunan langsung dari Hakania, dan bertanya apakah mereka tak mengharapkan jika suatu hari itu akan terbangun. Namun Gardens pun masih ngotot dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dengan sikap Hendry pun menghentikannya dengan meminta tolong agar Gardens menjaga perkataannya. Karena di saat ini banyak orang yang kehilangan atribut sihir. Lalu menambahkan jika bukankah bakat putri adalah harapan yang besar untuk Hakania. Kemudian dengan muka datar dan serius, Lini pun ingat dengan naskah aslinya, di mana garis keturunan langsung dari 5 keluarga besar tak semua memiliki bakat Soul Knight. Dan pada suatu waktu, Kekaisaran Wilenin pun penuh dengan penyihir dan pendekar pedang, yang sebanding dengan kerajaan sihir Akrea. Namun seiring berjalannya waktu, reputasi Soul Knight pun semakin menurun. Kemudian kembali ke Lini yang terlihat tersenyum jahat sembari berujar dalam hati jika dirinya akan menekannya dengan energi yang lebih banyak. Lalu Lini pun menunjukkan bahwa dirinya bisa melakukan hal lain selain elemen api sebelumnya. Melihat Lini bisa melakukan sihir es, semua orang yang ada di sana pun tampak terkejut lalu memuji serta mengatakan jika mereka sudah tahu bahwa Lini merupakan anak yang istimewa, dan meyakini jika Lini adalah Soul Master yang lahir sekali dalam sejuta tahun. Namun Lini pun dalam hati menyangkal semua perkataan mereka itu karena mereka merupakan orang-orang yang menyuruh ayahnya membuang dirinya, dan merasa khawatir trik yang dirinya lakukan akan terbongkar jika terus melakukannya. Kemudian memutuskan untuk memanggil Lala dan mengatakan jika dirinya saat ini mengantuk. Lala pun menghampiri Lini lalu memeluknya. Namun Gardens bersikeras meminta Lini untuk menunjukkan apa yang telah Lini tunjukkan sebelumnya.
dan bertanya apakah Lini bisa menggunakan atribut air. Dalam pelukan Lala, Lini pun berujar dalam hati jika dirinya sudah cukup menunjukkan kekuatannya hari ini. Dan mulai sekarang akan melihat siapa yang benar-benar peduli kepada Hakania. Namun sambil sedikit meninggikan suaranya, Gardens pun ngotot memohon agar Lini mau menunjukkan sekali lagi. Akan tetapi hal itu dihentikan oleh Gaspar. Dengan muka seriusnya, Gaspar berujar jika saat ini putrinya sudah kelelahan. Namun Garden tak memperdulikan kata-kata dari Gaspar yang mengatakan jika putrinya saat ini sedang kelelahan. Karena dirinya ingin memastikan kebangkitan serta kejatuhan keluarga Hakania ini. Melihat kelakuannya itu, Lini pun kesal dengan Gardens dan merasa jika dia sudah bertindak tak sopan kepada tuan rumah. Dan merasa ayahnya akan membiarkan hal itu karena dia adalah seorang yang murah hati. Namun kenyataannya tak sesuai bayangan Lini. Tiba-tiba Gaspar menyerang Gardens dengan kekuatannya sembari berujar jika Gardens saat ini terdengar seperti babi yang tercekik. Dan dengan kemarahan luar biasa menambahkan bahwa haruskah dirinya menembak kepala Gardens agar dia sadar apa maksud dari ucapannya tadi. Sedangkan di sisi lain, Lini pun terkejut dengan tindakan itu dan menyadari jika saat ini yang ada di dalam tubuh Duke itu bukanlah ayahnya, melainkan Lucas. Karena aura Gaspar memiliki karakteristik tersendiri, meskipun sulit untuk ditangani karena bukan auranya sendiri, namun yang mengejutkan adalah Lucas bisa menggunakan Shadow Knight Gaspar dengan bebas. Lalu bertanya-tanya dalam hati bagaimana dia bisa kalah dari Gregor dengan kekuatan super yang telah dimilikinya itu. Bersamaan dengan hal itu, Henry pun meminta agar tuannya itu menghentikan tindakannya agar Gardens tak kehilangan nyawanya. Namun Lucas menyuruh Henry untuk diam. Kemudian Lini pun berinisiatif untuk menghentikannya dengan ekspresi yang cerah berbunga-bunga meminta agar ayahnya itu memaafkan perbuatan Kon itu. Kemudian menebak jika alasan Lucas melakukan hal ini bukanlah karena dirinya, melainkan karena dia belum pernah bertemu bawahan yang menentang kata-katanya. Lalu sambil tersenyum, Lini pun meminta Lucas untuk tenang. Dan dalam hati berujar jika mereka membuat masalah dengan tubuh Gaspar di sini, maka mereka berdua akan sama-sama dirugikan. Bersamaan dengan permintaan Lini itu, Gardens pun dibebaskan dan Lucas mengatakan jika pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja. Lalu menyuruh mereka semua untuk keluar dari kediaman Hakania. Kemudian setelah itu terlihat Lini yang menatap tajam ke arah Lucas. Sadar dengan tatapan Lini itu, Lucas pun bertanya apa yang Lini khawatirkan. Menjawab pertanyaan Lucas, dengan menunjuk ke arah Lucas, Lini pun berujar jika Lucas sudah gila tak seperti ayahnya. Padahal dia pernah mengatakan jika dia mampu berpura-pura selama 3 tahun. Tapi saat ini terlihat dia hanyalah seorang penipu. Dan bagaimana jika semua itu ketahuan sekarang? Dengan ekspresi tanpa rasa bersalah, Lucas pun menanggapi dengan berkata jika dirinya ketahuan, maka dirinya akan lari walaupun hanya mananya saja yang dirinya dapatkan kembali. Kemudian Lini pun berteriak kesal karena jawaban Lucas itu. Lalu menanyakan apakah Lucas lupa jika mereka berdua merupakan sekutu. Dan dengan kesal serta emosi yang meledak-ledak, Lini pun menambahkan bahwa seharusnya Lucas bertahan karena dirinya akan membantunya. Serta Lucas harus mencari tahu siapa yang memasukkan Lucas ke tubuh ayahnya itu. Namun di luar dugaan, Lucas malah mengatakan tentang kemiripan Lini dengan seseorang. Lalu menanyakan kenapa Lini tak memanggil dirinya ayah saat mereka sedang berdua. Awalnya Lini pun terkejut dengan kata-kata Lucas itu, karena kepribadian Lucas itu seperti seolah membenci seluruh anak di dunia. Namun akhirnya memutuskan untuk mencoba memanggil Lucas ayah saat itu juga. Namun ekspresi yang dikeluarkan Lucas malah aneh dan terlihat tak nyaman dipanggil seperti itu saat mereka sedang berdua. Kemudian Lini pun berpamitan sembari melambaikan tangannya dan berujar jika dirinya tak akan memanggil Lucas ayah saat mereka berdua. Jadi dia tak usah khawatir.
Akan tetapi Lukas merasa kecewa karena saat ini dirinya hanya dianggap Duke yang merupakan ayahnya oleh Lini. Kemudian tak terasa malam pun tiba. Terlihat Lini sedang mengecek buku asli sebelum ia tidur serta bergumam jika hari ini merupakan hari yang melelahkan. Karena dirinya menyelamatkan seorang senat yang paling berkuasa hari ini dan menunjukkan kepada mereka agar tak macam-macam dengan Hakania. Namun di tengah sedang mengecek isi buku asli itu, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang mendekat. Dikarenakan hal itu, Lini pun akhirnya memutuskan untuk pura-pura tidur saja saat ini. Tak lama setelah itu, pintu kamar pun terbuka dan ternyata yang datang adalah Lulu dan Lala. Mereka berdua menduga jika nonanya itu, yang saat ini sudah tertidur, pasti sedang kelelahan karena para senat hari ini. Tuan Duke yang biasanya baik hati juga hari ini menghukum Count Gardens karena mengganggu Nona Lini. Kemudian Lala pun memberikan kabar jika ada masalah besar saat ini, yaitu Yang Mulia Kaisar sangat marah karena Nona Lini tak akan dikirimkan ke istana. Yang Mulia Kaisar mengancam akan menyita tanah dan properti yang diberikan kepada Duke. Kemudian Lulu dan Lala pun duduk di ranjang Lini. Terlihat juga bahwa Lini saat ini masih terjaga tanpa diketahui oleh mereka berdua. Lalu mereka pun melanjutkan obrolan tentang tanah dan properti yang merupakan hadiah yang diberikan sebagai pengakuan atas jasa perang akan disita. Ada banyak alasan yang dibuat-buat untuk merealisasikannya. Tak hanya itu saja, karena kapal Nyonya sudah hancur, Kaisar tahu bahwa Duke saat ini sedang dalam kondisi buruk. Maka dari itu dia menekan Duke lebih ketat. Apalagi Kaisar juga tahu bahwa Duke saat ini sedang kesulitan dalam masalah keuangan. Sedangkan di sisi lain saat ini Lini terkejut mendengar obrolan dari mereka berdua. Lalu keesokan harinya Lini pun menemui ayahnya dan bertanya apa karena dirinya tak pergi ke istana Kaisar akan mengambil uang mereka. Namun ayahnya itu malah menanyakan dari mana Lini mendengar kabar itu. Tapi Lini tak langsung menjawabnya, karena dirinya tahu bahwa kapal yang berlayar bersama Noel ibunya banyak berisi persediaan untuk diperdagangkan dengan orang tua Noel, yaitu Marquis Iaron. Jadi karena Gaspar tak ingin Marquis yang kehilangan putrinya mengalami kerugian finansial, Gaspar pun menutupi semua kerugian itu dan akhirnya Hakania akan mengalami kerugian finansial yang besar. Lalu Gaspar pun berjongkok menanyakan apakah anaknya itu baik-baik saja. Namun Lini tak menanggapinya karena dia mempunyai ide untuk membayar kerugian menggunakan uang Kaisar. Lalu Lini pun dengan antusias memanggil ayahnya, namun ayahnya langsung mengatakan tidak boleh. Dan menjelaskan jika Lini tak boleh meminta dirinya menyerahkan Lini ke istana, agar mereka tak kehilangan propertinya. Lini pun menyangkal hal itu dan dalam hati berujar, jika dirinya ke istana sekalipun, Hakania juga akan tetap hancur. Karena itu dirinya meminta kepada ayahnya untuk pergi ke suatu tempat. Hal itu dirinya lakukan untuk mencoba cara lain agar tak kehilangan properti keluarganya. Lini pun meminta pergi ke kota hiburan dan rekreasi Ardell, yaitu merupakan salah satu dari 5 keluarga bangsawan besar di daerah selatan Kekaisaran, dan juga memiliki uang yang berlimpah. Namun putrinya mengalami sakit parah. Dalam buku aslinya, Agnes lah yang akan menyembuhkan penyakitnya dan menjadi sekutu Agnes yang kuat. Tapi saat ini Agnes tak bisa keluar dari istana karena lebih muda dari dirinya. Jadi jika dirinya menyembuhkan putri Count Ardell, pasti dengan senang hati Count akan membantu Hakania melindungi kekayaannya dari Kaisar. Akhirnya Lini pun pergi ke wilayah Ardell. Akan tetapi dia malah pergi satu kereta dengan Tristan yang katanya dia punya sedikit urusan juga di Ardell. Lini pun sedikit protes karena seharusnya ada kereta lain untuk dinaiki Tristan. Namun Tristan beralasan jika kereta Soloa berisi banyak orang, jadi dirinya tak ada pilihan lain. Lini pun menghela nafas dan berujar jika Hakania jatuh miskin, pasti Tristan tak akan memberikannya tumpangan. Namun Lala pun meluruskan jika Hakania tak akan menjadi begitu miskin.
dan bisa makan makanan ringan yang dibawa Lala saat ini selamanya. Kemudian Tristan pun menyela dengan menanyakan apakah Lini sedang membahas tentang permintaan Kaisar untuk mengembalikan properti Hakania. Dengan wajah polosnya, Lini pun menanggapi dengan berujar jika rumor menyebar dengan cepat. Lalu menambahkan jika dirinya lebih suka uang daripada makanan ringan. Sedangkan Tristan saat ini berpikir bahwa suara nafas Lini itu sangat imut. Lalu sambil tersenyum lega, Tristan pun mengatakan ternyata Lini lebih suka uang. Tristan merasa lega karena dirinya memiliki banyak uang. Tak lama setelah itu mereka pun sampai di wilayah Ardell. Begitu turun dari kereta, Lini pun terpesona dengan pemandangan wilayah itu dan merasa terkejut karena di sini tercium bau uang di mana-mana. Namun Tristan salah sangka dan memberikan sapu tangannya karena Lini tak terbiasa mencium bau laut. Lini pun menerima sapu tangan itu dan berterima kasih. Lalu dengan antusias Enoch pun mendatangi Lini karena mereka sudah sampai di Ardell. Namun Enoch terlihat sangat kesal melihat Lini memakai sapu tangan yang diberikan oleh Tristan. Kemudian membuang sapu tangan Tristan lalu memberikan sapu tangan miliknya kepada Lini. Lini pun terkejut dengan tindakan Enoch itu dan terlihat sedikit kesal. Akan tetapi dengan romantisnya Enoch memberikan sapu tangan sembari berujar bahwa biasanya kakak yang seorang kesatria bersumpah akan mencintai dan setia untuk adik kecilnya itu. Setelah itu Lini pun ternotis jika arti sapu tangan memang seperti itu. Di cerita aslinya, Tristan menyerahkan sapu tangan kepada Agnes karena mengakui cinta dan kesetiaannya kepada Agnes. Dan lalu dengan senyuman haru, Lini pun mengerti maksud Tristan tak seperti itu karena mereka juga masihlah anak-anak. Lalu Lini pun berterima kasih kepada Enoch. Namun ekspresi Enoch sungguh mengerikan menatap ke arah Tristan yang sudah memberikan sapu tangan kepada adiknya, sembari mengumpat ke arah Tristan. Sedangkan Lini pun merasa jika temperamen Enoch akhir-akhir ini sedikit buruk. Mungkin karena latihan yang berat yang telah